Kuda makan korban. Gunung Kuda longsor. Katimbun. Beko katimbun. Jelema loba nu kaurugan. Pak Dedi, Bapak Aing. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Betul, lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam. Ya, aku ngomong di sama alamnya. Jadi Kang Dedi itu jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Aing! Musik wangi! Sewai! Tutup! Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Musibah yang terjadi di Gunung Kuda Cirebon yang tadi cuplikannya sudah dilihat, bahwa ini adalah tentunya keteledoran manusia. Sebenarnya Bapak Aing Kang Dedi Mulyadi sudah pernah datang ke sana sebelum dia menjadi gubernur. Dia masih menjabat sebagai DPR RI. Kita lihat ya. Ini saya punya hak untuk mengingatkan. Siap. Betul, lihat. Itu memang udah berhenti dari pagi. Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam. Ya, aku ngomong di sama alamnya. 30 Mei 2025, tambang batu di Gunung Kuda Cirebon longsor. Akibat dari peristiwa tersebut, banyak orang tertimbun dan tidak terselamatkan. Tahun 2021, saat masih jadi anggota DPR RI, KDM sempat datang ke lokasi untuk meninjau lokasi tambang tersebut. Bisa tunjukin nggak? Saya dari DPR RI, Pak. Bisa Pak di sana, Pak? Hah? Di sana, Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak, Bapak bisa nunjukin aja. Nggak bisa, Pak. Saya lagi sibuk. Oh, nggak bisa. Ya wes, saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawahnya, dan potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Dan seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas robo ini habis. Oh, dikirim ke pabrik batu alam. Yang itu yang tadi air limbahnya ke sungai itu. Iya, benar. Potensial. Beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya. Baik, pada saat Kang Dedi jadi DPR RI itu kan sudah mengungkap, tetapi kan itu kebijakan ada di pemerintah daerah, kabupaten. Apakah itu diteruskan atau tidak, ya mestinya pada saat itu dikaji gitu. Tentu ini ada orang-orang di belakangnya gitu, sehingga dia kuat terus aja berjalan gitu. Mungkin saja dari pemerintah daerah, mungkin saja dari oknum tertentu gitu yang bisa membackingi sehingga itu tetap berjalan. Nah, karena tanpa kekuatan itu dia juga pasti sebelum-sebelumnya juga udah luluh lah sama Kang Dedi ketika menjadi anggota dewan. Tetapi kalau di belakangnya pemerintah daerahnya tidak berani, tidak melakukan apa-apa, ya itu pasti tetap berjalan. Kan terkadang gini, ketika pemerintah daerah mau melakukan sesuatu, ada kekuatan backingnya atau apa yang ngomong, kan kamu sudah dapat uang dari aku. Itu repot kalau sudah gitu. Akhirnya ya diem. Nah, ini dugaan saja, nggak menuduh ini kemungkinan. Selanjutnya kita dengerin nih orang yang histeris yang mengatakan bahwa jangan dibiarkan Bapak Aing bekerja sendiri. Nah, ini sudah jadi gubernur, oke ya, kita dengerin. Jadi Kang Dedi itu jangan dibiarkan sendiri. Jangan bungkam bupatinya. Aing! Musik wangi! Sewai! Tutup! Tutup tawe! Iya.
Jadi kami minta jangan hanya ditutup Pak, tapi tindak lanjuti ini satu ke proses hukum. Jadi jangan hanya sekedar ditutup selesai, tapi tindak lanjuti ini. Karena mohon maaf, data yang sebenarnya tentang gunung ini ada di saya. Ini milik Desa Bantar Agung, Pak. Keadilan tidak terjadi. Saya minta diganti dari dulu. Ya, memang betul. Gak bisa kalau hanya bekerja sendiri, makanya harus didukung oleh bupatinya. Ini kebetulan sama Pak Sekda Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kayak Pak Sekda itu luar biasa. Intinya ini harus diusut terus gitu. Karena apa? Sekarang juga kan tidak bertanggung jawab ternyata. Walaupun polisi udah menentukan siapa sih yang dijadikan tersangkanya. Kita lihat dulu ya. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK, yang merupakan Ketua Koperasi Al-Ajariyah, selaku pemilik tambang, yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua, yaitu inisial AR, yang merupakan Kepala Teknik Tambang, atau pengawas ya, yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi, atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarga. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukerin dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoal, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3, dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang gitu loh. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. BPJS, baik BPJS yang berikan jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja. Ini tidak ada. Ini pembelajaran penting bagi semua. Yang ketiganya saya tanya satu-satu tadi, Bu Kapolres, sampai hari ini mereka tidak ada yang mendapat santunan bantuan dari manajemen Kopontren penyelenggara penambangan. Hanya satu ibu yang tadi menyampaikan diberi 5 juta. Yang lainnya tidak ada sama sekali mendapat. Untuk itu pada pagi hari ini saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu survive. Artinya masih bisa makan, masih bisa minum. Baik sahabat Kang Obing, kita jelas ya mendengar dari Kapolres Cirebon yang ditersangkakan adalah dia pengurus koperasi gitu ya. Dan bagian lapangan atau pengawas di situ. Wah, ini sebenarnya tidak hanya sekedar itu gitu. Dia juga harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya, bagaimana lagi nih sekarang tidak bertanggung jawab, akhirnya Bapak Aing kan tadi turun tangan ya, mengeluarkan biaya untuk ngurus anak dan orang keluarganya yang ditinggalkan. Nah, ini tentunya menjadi perhatian buat kita, terutama ya para pemegang jabatan. Ini saya yakin gitu ya, saya yakin di dalam hati saya ini pasti ada apa-apanya gitu. Kenapa ini tidak ditinjau sejak lama? Karena kelihatanlah gunungnya seperti gitu, harusnya ditinjau oleh aparat. Bapak polisi harusnya nanti menelusuri
bagaimana siapa saja yang terlibat, siapa saja yang kecepretan, sehingga ini bisa terjadi seperti ini. Manusia meninggal ya jumlahnya kan luar biasa juga. Oke. Tentunya ini sakit lah bagi kita. Tragedi longsor di kawasan Gunung Kuda ini bukan sekedar bencana alam. Ini adalah akibat kelalaian dalam kelalaian dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab ketika sebuah lahan dibuka, dimanfaatkan, gitu ya, dibuka dan dimanfaatkan, bahkan ditambang, maka risikonya itu kan bukan hanya untuk pemilik tetapi juga masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini punya efek dari situ gitu. Yang menyedihkan adalah setelah longsor pemilik lahan justru tidak bertanggung jawab, atau pemilik yang melakukannya itu tidak bertanggung jawab. Harusnya kan itu bertanggung jawab penuh itu semuanya, dan ujung-ujungnya adalah pemerintah lagi. Jadi sebenarnya ini pemerintah ini digerogoti oleh berbagai macam hal gitu. Jadi poin penting yang di sini adalah longsor bukan hanya karena hujan, tapi karena rusaknya struktur tanah akibat eksploitasi. Lalu harus ada investigasi yang menyeluruh, siapa saja sih pemilik lahan, pelaksananya, termasuk orang-orang yang kecipretan dananya, sehingga pemerintah diam-diam saja. Jadi perlunya ada penegakan hukum lingkungan. Dan yang terakhir adalah warga yang terdampak dari situ mestinya banyak ya. Oke, ini adalah sebuah pelajaran besar bagi kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat silakan bagikan dan subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.